Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala, di mana hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat, dan berbagai macam kenikmatan yang lain yang kemudian Allah berikan kepada kita hari ini, sehingga kemudian kita masih sempurna melaksanakan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepemimpinan dalam Islam adalah perkara yang penting. Mewujudkan kepemimpinan dalam Islam adalah perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Dawud, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang pentingnya kepemimpinan meskipun dalam keadaan safar. Katakan idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum. Jika 3 orang bepergian dalam keadaan safar, maka wajib mengangkat pemimpin, mengangkat salah satunya untuk menjadi pemimpin di antara mereka. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat jika dalam keadaan safar saja kita disyariatkan untuk mengangkat salah satunya menjadi pemimpin di antara kita yang akan mengurusi keperluan-keperluan kita selama perjalanan, selama bepergian, maka apalagi dalam mewujudkan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah jamaah, dalam sebuah perkumpulan, bahkan dalam sebuah negara, dan kemudian sebuah syukuran pemerintahan yang satu, maka lebih wajib lagi mewujudkan kepemimpinan Islam tersebut. Kita melihat fenomena hari ini tidak ada muncul kepemimpinan Islam, maka akibatnya kita melihat hari ini masyarakat hancur lebur. Negara hancur lebur karena memang tidak dipimpin oleh orang-orang atau pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang soleh, pemimpin-pemimpin yang kemudian takut terhadap Allah Subhanahu wa taala dan takut terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini muncul pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang diktator, dan pemimpin-pemimpin yang kemudian justru mendurhakai Allah dan mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini umat Islam semuanya wajib berusaha untuk mengembalikan kepemimpinan Islam, di mana dengan kepemimpinan Islam tersebut maka kita akan menata kehidupan negara ini menjadi negara yang baik, negara yang makmur ini menjadi negara yang memang bermanfaat buat masyarakatnya. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam kaidah usul fiqh dikatakan ma la yatimmu wajib illa bihi fa huwa wajib. Jika dikatakan dalam kaidah usul, jika ada perkara yang perkara itu dibutuhkan, sangat dibutuhkan dalam penegakan atau dalam mewujudkan sebuah masyarakat yang berkeadilan, yang memang menjadi baik, maka bahwa wajib, maka perkara itu menjadi wajib. Kepemimpinan Islam itu diwujudkan, dibutuhkan ketika kita ingin menerapkan masyarakat yang baik, masyarakat yang berkeadilan, negara yang baik, negara yang berkeadilan, maka status pemimpin tersebut menjadi wajib buat kita semuanya untuk memikirkan bagaimana mewujudkan kepemimpinan tersebut. Dalam hadis lain yang diriwayatkan Imam Ahmad, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan terkait dengan periodisasi kepemimpinan dalam Islam. Dalam hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, takunu nubuwah fikum, masya Allah takuna summa yarfauha ila sa'a yarfa'aha summa takunu khilafa ala minhaji nubuwah fatakunu masya Allah takuna summa yarfauha ila sa'a yarfa'aha summa takunu mulkan addan fatakunu masya Allah an takuna summa yarfa'uha idza syaa'a yarfa'ha fatakunu mulkan jabriyatan fatakunu masya Allah an takuna summa yarfa'uha idza syaa'a yarfa'ha summa takunu khilafa ala min hajin nubuwah summa sakata. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan periodisasi kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama adalah periode nubuwah, periode kenabian yang kemudian Allah sudah angkat masa tersebut. Yang kedua adalah masa khilafah ala minhajin nubuwah, kekhilafahan yang mencontoh kepada Rasulullah SAW, yaitu khilafah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah itu kemudian mulkan adon, raja-raja yang kemudian memerintah dengan syarat Allah Subhanahu wa taala, tetapi dikatakan pemerintahannya masih Islam,
hukumnya masih Islam, raja-rajanya masih Islam, dan semuanya masih menetapkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya fase keempat adalah mulkan jabriyatan, di mana muncul pemerintahan-pemerintahan raja-raja diktator, raja-raja yang menzalimi rakyatnya, yang berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Dan fase terakhir yang dikatakan Rasulullah SAW, takunu khilafah ala minhajin nubuwah, summa sakata, akan terjadi kekhilafahan contoh pada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW terdiam. Maknanya setelah itu tidak ada lagi masa untuk pemerintahan Islam tersebut. Maka jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat hadis Rasulullah SAW tersebut, maka kita melihat akan adanya pemerintahan Islam yang satu, yang nanti akan memerintah Islam dan memerintah seluruh dunia dengan konsep Islam, dengan syariat Islam, dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Namun hari ini kita lihat realitanya masih belum terbentuk seperti itu. Maka tahapan-tahapannya bisa jadi nanti kemudian akan terbentuk raja-raja yang memerintah berdasarkan Islam. Kemudian ada di negara lain ada presiden-presiden yang menetapkan dengan syariat Allah, dengan syariat Islam. Terus kemudian di wilayah lain bisa jadi kesultanan yang memerintah dengan syariat Allah, dengan hukum Allah, dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan pemerintahan semuanya itu kemudian akan mengerucut dalam satu pemerintahan yang satu, yaitu ada khilafah ala minhajin nubuwah. Mereka kemudian akan dipimpin oleh kekhilafahan satu pemerintahan yang tunggal, pemerintahan yang satu yang akan memerintah seluruh dunia. Maka hari ini tugas kita sebagai kaum muslimin untuk mewujudkan pemerintahan Islam di struktur yang terendah sampai yang teratas. Di pemerintahan yang struktur yang terendah, di RT, di RW, kemudian di kecamatan, ya, kemudian di kabupaten, di kota Madia, sampai kepada negara. Sampai kepada negara, pemerintahan memang harus dipegang oleh orang-orang Islam. Mewujudkan pemerintahan Islam itu adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai jamaah kaum muslimin berusaha mewujudkan pemerintahan Islam, kepemimpinan Islam, agar kemudian bisa memberikan maslahat yang besar buat warganya, agar kemudian bisa memberikan kemakmuran yang sejahtera, kemakmuran dan kesejahteraan untuk rakyatnya. Dan dengan seperti itu, maka keadilan sosial yang disampaikan, misalkan dalam undang-undang amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, insya Allah akan tercapai. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.